Halo anak-anak, tetap semangat untuk meraih cita-cita. Ya, anak-anak, kalian pernah mendengar nama Thomas Alva Edison? Ya, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Thomas Alva Edison? Ya, betul, lampu pijar. Ya, anak-anak, Thomas Alva Edison ini sebetulnya bukanlah penemu pertama dari lampu pijar. Karena sebelum Thomas Alva Edison, sudah ada 3 orang lain yang lebih dahulu menemukan lampu pijar. Tetapi Thomas Alva Edison dikenal sebagai penemu lampu pijar. Lampu pijar yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison adalah lampu pijar yang bersifat komersil atau untuk umum. Nah, ternyata Thomas Alva Edison ini adalah seorang yang menemukan banyak hal di dalam dunia ini yang kemudian berguna untuk kita pada saat ini. Salah satu yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison itu ternyata adalah bioskop. Kalian tahu bioskop? Ya, tempat menonton film. Jadi Thomas Alva Edison ini lebih dahulu mempelajari cara membuat film. Lalu kemudian dia mulai berjuang untuk menemukan atau menciptakan yang namanya bioskop. Sehingga film itu bisa diputar dan orang bisa menonton film itu di dalam bioskop. Anak-anak, siapakah sebetulnya Thomas Alva Edison ini yang menemukan banyak hal di dunia? Ketika dia kecil, dia sama seperti kita semua anak-anak kecil, yaitu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ya, apa saja yang dia lihat, yang dia pikirkan, dia akan bertanya. Suatu hari dia bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa matahari tidak jatuh?" Ya. Lalu suatu hari lagi dia bertanya kepada gurunya di sekolah, "Pak, kenapa ada hujan?" Nah, ternyata tidak semua orang senang ditanya oleh Thomas Alva Edison. Lebih banyak orang merasa terganggu karena Thomas Alva Edison setiap saat akan bertanya. Dan memang belum tentu orang-orang dewasa bisa menjawab. Karena itu kemudian Thomas Alva Edison tidak lagi sekolah di sekolah resmi. Dia kemudian sekolah sendiri di rumah. Siapa gurunya? Ibunya, ya. Ibu Thomas Alva Edison sangat menyayangi anaknya dan tahu bahwa anaknya ini adalah jenius. Lalu, sang ibu rajin sekali mengajar dan mendidik Thomas Alva Edison. Jadi Thomas Alva Edison itu seperti kalian sekarang ini sekolah di rumah, ya. Bedanya kalau kalian online, Thomas Alva Edison ini langsung diajari oleh ibunya. Dan dia tertib, jam-jam sekolah ya dia sekolah dan tidak bermain. Ibunya mengajarkan banyak hal kepada Thomas Alva Edison dengan sabar. Sampai pada akhirnya Thomas Alva Edison ini dengan kepandaiannya yang melebihi kepandaian orang lain bisa menemukan banyak hal yang hari ini ternyata berguna untuk kita semua. Anak-anak, bacaan kita pagi hari ini dari Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Pemazmur ini mau mengatakan kepada kita, ketika Tuhan menciptakan kita, menciptakan setiap orang, Tuhan sudah punya rencana pada orang itu. Orang ini mau jadi apa ya besok? Tuhan sudah tahu. Termasuk Tuhan juga sudah tahu apa yang akan terjadi dengan hidupmu. Apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidupmu, Tuhan tahu itu semua. Ya,
Dan bagian kita adalah berjuang untuk bisa tercapai apa yang direncanakan Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Betul anak-anak, untuk mencapai cita-cita itu tidak mudah bukan? Butuh perjuangan. Seperti Thomas Alva Edison ditolak di mana-mana. Butuh perjuangan. Tetapi apa kata firman Tuhan pada ayat 24? Yaitu Tuhan akan menopang. Tuhan akan menolong kita ketika kita ada di dalam kesulitan. Bagian kita adalah terus bersemangat dan tidak putus asa. Anak-anak, Thomas Alva Edison mau mengajak kepada kita untuk berjuang menjadi manusia yang berguna untuk kehidupan ini. Dan firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, berjuanglah karena Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan menolong kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan cinta kamu, tetap semangat. Amin.